paksain harus mandi dan pasti bisa. Harus mandi dan pasti bisa. Harus mandi dan pasti bisa. Nah terus kedua nih mbak, bisa gak mbaknya dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya gembira? Dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya gembira, bisa gak? Apa yang bikin mbaknya dari bangun tidur sampai mau tidur nggak gembira? Hah? Mikirin utang. Iya mikirin utang ya. Soalnya kan gini mbak, kalau di Al-Quran, kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptain sama Allah hanya untuk ibadah. Nggak ada ayatnya gini bos, kuciptakan jin dan manusia untuk mikirin utang. Nggak ada juga. Tapi kita kenapa ya itu yang dikerjain bos? Mikirin utang sama nyicil utang. Padahal kan di Al-Quran nggak ada kan? Nah coba. Jadi kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kedua, bacaan sholat kan gini mbak, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup mati ibadah, hidup mati dan ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi mbaknya sholat tobat 18 kali dari maghrib sampai isya, atau nanti dicicil yang 5 sifat, atau mbaknya mandi sama tahajud sama baca Quran ikhlas semata karena Allah. Jangan mbaknya ngerjain biar yang ada di badan saya keluar, biar yang benci sama saya nggak ada, biar utang saya lunas. Nggak boleh, harus ikhlas semata karena Allah. Kita kan enggak. Kalau saya tanya, Allah, kenapa tamu-tamu saya utangnya nggak lunas? Nggak mungkin ji lunas. Kenapa Allah? Karena tamu RDAY sebagian besar dia jalanin ilmunya RDAY bukan ikhlas semata karena Allah, biar utangnya cepat lunas. Oh, salah satunya kita ini Haji Marco ini nggak boleh. Kenapa kok hajatnya lemot? Karena dia jalanin ilmu RDAY biar utangnya lunas, biar cair 10 miliar, biar punya modal. Oh nggak boleh, nggak boleh. Masa ibadah biar punya modal. Jadi kalau modal pasti, kalau modal pasti. Jadi ibadah sholat itu sendiri terkabul sendiri. Coba terangin bos, pakai mic. Terangin. Iya, jadi kalau ibadah kita tidak karena Allah itu ilustrasi 10 ya udah 20. Alhamdulillah pasien saya setiap hari 20 orang. Alhamdulillah tempat praktek saya punya 100 kamar penginapan. Nah, itu bisa, itu bentuk mohonnya pasti dikabulkan Allah. Yakin itu berbeda dengan ibadah mahdohnya, berbeda. Bukan karena agar ini, tapi ini permohonan kita di sisi siap praktekin, pasti sehat, pasti omsetnya 100 miliar. Masnya, saya ulangi lagi, jalaninnya pokoknya lillahi ta'ala, karena Allah aja, bukan karena biar punya modal, utang lunas, punya rumah 1000 meter. Kita lihat lagi nanti ada perubahan apa. Oh ada, alhamdulillah. Belum, kita lihat lagi sebulan lagi. Modelnya kayak tadi orang Pekalongan. Iya. Dia seminggu lagi datang lagi tadi ya, orang Pekalongan. Besok kontrol lagi sebulan lagi. Nggak taunya tadi bawa anaknya ada benjolan di belakang. Udah kita arahin, sama kayak bosnya sama. Cuman bedanya ini yang kena istri, kalau dia suaminya. Istrinya enggak. Habis. Punya habis. Punya kebun habis. Mobil 4 habis. Ruko 2 habis. Motor 7 habis. Rumah 2 tinggal 1. Nah, mau saya
Mbaknya jangan sampai habis ludes baru ke Allah, saya nggak mau. Buru-buru parkir aja bos. Sayang. Ruko 2 berapa? Rumahnya aja 2 miliar. Tinggal 1. Rukonya 2, mobilnya 4, motornya 7. Sawahnya habis. Ruko itu kebunnya habis. Saya nggak mau. Biar dia aja, tapi bos harus berbalik. Punya showroom sendiri. Ada mobilnya. Ada penjualannya. Ada modalnya. Nah mbaknya gitu. Jadi mbaknya besok datang, tinggal datang aja. Nggak usah daftar-daftar, tinggal datang. Kontrol. Tapi masih bikinin yang kayak tadi. Kayak kemarin seminggu ya. Mbaknya minum terus sampai bersih. Nanti lihat. Pak Haji, untungnya apa sih kalau saya bersih? Kan nanti kalau punya showroom, punya klinik buat anak. Anak berapa semuanya? 1. Umur? 15. Umur 13. Oh 13. Emang KB mbaknya? Enggak, sekarang enggak. Enggak, tapi enggak jadi-jadi. Kalau ML tuh enggak jadi. Enggak. Oh iya, enak dong. Ini mesti KB. Kalau enggak KB anaknya 9 dia. Kan. KB. Oh mbaknya enggak KB. Walaupun sperma dikeluarin di dalam juga enggak jadi. Enggak. Setahun ini belum dapat head lagi Pak Haji. Umur berapa? Umur baru 40. Oh iya, masih dong. Bos berapa ya? Sama. 40. Oh iya. Pokoknya praktekin dulu ya. Siap. Ilmu itu ya. Ada lagi pertanyaan? Pak Haji itu nanti kakak saya enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maunya mbaknya gimana? Enggak, maksudnya biarin sehat gitu, maksudnya sehat, kasihan. Oh iya. Kalau waras kasihan ya. Kasihan. Oh iya iya. Kasihan kakaknya udah nggak punya suami. Oh iya. Gak apa-apa mbaknya. Pokoknya mbaknya yakin dulu, yang penting mbaknya kaya raya tajam melintir. Amin. Jadi mbaknya nanti istilahnya gini, coba jargonnya RDAY. Setan dulu baru jargon RDAY. Jadi ada jargonnya para pamuja, Pemuja, orang yang nyari pesugihan. moja, Moja. moja. Itu kan ada jargonnya begini. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Lebih baik hidup kaya raya walaupun harus dimakan setan. Iya, benar, pernah dengar. Nah, sekarang itu kita rubah. Setelah ke RDAY. KRDAY dibalik. Makanya setannya nggak terima sama kita. Karena kita balik. Kita balik ya. Harusnya kan dia pakai NCB-nya 6 ampere. Kita ganti NCB-nya 30 ampere. Jadi kita rubah jadi daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik hidup kaya raya tajir melintir, mengamalkan, mempraktekkan ilmu RDAY. Mendingan yang ini. Siapa nih? Daripada kaya raya dimakan setan. Dimakan itu. Iya kan bos. Bos kan meraktekin ilmunya nih. Tapi kok dapat duit penjualan mobil kepake, tinggal sisanya. Mobil masih ada di dagangan tapi kita nggak pegang duit. Akhirnya BPKB-nya kita factoring. Betul. Kok di factoring Pak Haji? Ya kan gue pengalaman di factoring. Nanti kalau laku baru kita tebus tuh factoringnya, ya kan? Iya. Namanya Bank Niaga Factoring. Ada pihak factoring. Masa begitu dagang? Iya gitu terus. Oh lo gitu terus? Oh berarti lo kesindir sama gue? Bahasanya. Iya, jadi kita dagang, BPKB-nya nggak ada di showroom. Jadi kalau orang bayar mau lunasin besok ya. Betul. Oh gitu. Jadi BPKB-nya di factoring. Cari Aduh. pembeli dulu. Gitu. Apa? Iya, cari pembeli dulu, nggak langsung dilunasin. Iya. Enggak ah.
Nggak boleh. Harus punya showroom, harus punya modal, harus muter, harus sukses. Makanya jargonnya diganti pakai RDAY. Memang banyak yang nggak setuju, bos, terutama yang nggak setuju kelompok jin. Jin pada nggak setuju karena kan dia bilang, gimana sih jadi makanan gue berkurang nih. Harusnya kan tuh makanan kita ya. Makanya jin awas lo kalau ngajarin berdua lo. Alah biarin gue ajarin aja. Nekat. Biar lo nya keluar dari dilema problemnya dan lo punya showroom sendiri. Dan enaknya showroomnya nanti bisa diwarisin ke anak. Jadi di usia lo 50 tahun, lo udah ungkang-ungkang kaki, usaha udah jalan. Bisa? Bisa. Jadi ketemu lagi seminggu lagi ya. Siap. Lo praktekin dulu ya, itu ya. Jangan enggak ya. Mbaknya juga ya. Sip, terkabul. Makasih ya. Terkabul ya. Bos. Sabdain ya Pak Haji. Iya dong, pasti. Sabdain ya. Sukses Bu Bidan. Ya. Mas Reni makasih. Ayo Mbak, satu lagi. Tuh sembuh temennya. Kamu juga sembuh. Kamu juga sembuh. Ya. Sembuh ya. Ayo. Sembuh. Sembuh. Ayo. Kalau sudah sembuh lah, masa nggak sembuh? Itu nggak apa-apa. Itu sama tuh tadi. Yang barusan keluar berdua. Iya, maksudnya Sama-sama santet juga. iya. Dia mau kakak tirinya. Sama kakak tirinya dia santet. Ini tadi normal, tadi ngomong udah normal. Tapi seminggu bos muntah-muntah, moncrot-moncrot. Mencret-mencret, muntah-muntah, palanya pusing, ditusuk-tusuk. Iya. Maka saya bilang besok kesini lagi ya, seminggu lagi ya kontrol ya. Tapi sebelum dia ada lagi suami istri sama anaknya dari Pekalongan. Santet juga. Iya. Gue bilang besok balik lagi sebulan lagi ya. Ini udah agak mendingan. Anaknya tadi dibawa. Gue bilang nginep di bawah. 2 hari lagi lo baru pulang. Iya. Nah, mbaknya coba cerita selama seminggu apa yang mbak rasain. Di badan, di apa. Di kepala Pak Haji sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Oh. Apalagi malam Jumat kemarin tuh. Apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Nah, malam Jumat tuh sakit banget tuh di sini. Aduh, kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Terus nyeseknya udah agak mendingan. Tapi dia kadang-kadang hilang timbul. Apa? Kalau nyesek-nyesek. Oh iya. Di sini di perut sini. Ya. Di sini terus sama yang kanan suka merinding sendiri Pak Haji. Oke. Iya, di kanan sini. Terus sekarang lagi di sini dia. Sekarang? Iya, suka pindah-pindah sini. Oh iya. Berarti masih jalan ya? Iya Pak Haji, masih jalan. Ya, 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 ya. Suka mual. Tadi mau jalan ke sini mual banget di mobil tadi Pak Haji, di perjalanan. Sama apa sendawa terus Pak Haji. Ya, 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 ya. Tapi bos bikin terus nih air minum terus ya. Nah ini kan Buat saya minum. lagi halangan Pak Haji. Apa? Lagi halangan. Iya. Lagi mens deh. Lagi Kalau mens. mbaknya masih yang Tapi, bikin? Iya. Suami yang bikin? Iya. Oh iya. Suami yang bikin. Buat minum ya? Iya. Mbaknya minum ya? Minum. Oh iya. Tapi gelik. Bleh. Iya, 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 iya. Tapi diminum nggak? Minum. Ah iya, 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 iya. Nah, terus apa lagi yang dirasain? Nyesek juga. Terus apa lagi? Ini aja Pak Haji deh. Itunya ya? Oh iya, 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 iya. Sini. Nah, mbaknya nih kalau misalkan dia mau masuk atau dia masuk, emang kakinya pasti main? Pasti? Tapi Oh. kalau di rumah nggak begini. Gini. Tangannya? Itu udah masuk tuh kalau begitu? Udah masuk? Oh, jadi kalau itu udah masuk. Nah, bos kalau di rumah suka begitu gak? Nggak pernah. Begini nih kalau diobatin. Iya. Kalau nggak diobatin nggak? Iya. Berarti kalau di rumah kayak orang sehat aja. Iya, orang sehat. Cuman keluarnya kepalanya ditusuk-tusuk. Cuman gitu tuh.
pindah-pindah itu tuh. Pindah. Iya, sini. Jalan ya? Iya. Hmm. Kalau rumah nggak pernah begini. Oke. Cuma kalau dia mau berobat, nah udah begini dah. Oke. Yang dirasain gimana? Jadi kalau udah masuk kakinya stabil ya. Tadi baru masuk dia agak itu ya, ngadaptasi ya. Ya. Tapi yang lo buat pasti dia mau ya, minum. Minum dia. Kalau ke kantor dia berangkat sendiri apa dianterin? Saya antar. Lo anterin? Iya. Pulangnya? Pulang aja jemput. Oh lo jemput? Iya. Pernah gak kalau dia pulang sendiri? Naik Grab atau naik umum? Jarang banget lah. Hah? Jarang. Jarang? Iya. Oh iya. Berarti kalau dia belum pulang lo nungguin dong? Iya. Di mobil? Ke rumah dekat. Oh rumah dekat? Iya, dalam 10 menit udah nyampe. Oh nyampe? Kantor. Oh iya. Jadi kasih tahu wah, pulang jam 5. Jadi ya jam 5 pas saya sampai situ. Balik. Balik. Kalau di kantor normal nih bos? Normal, cuman kadang-kadang apa? Oh suka ada serangan? Iya. Iya. Di kantor suka ada serangan? Oh. Banyak yang make. Apa? Di kantor banyak yang make. Oh di kantor banyak yang make? Di kantor banyak yang make? Saya diserang. Oh lu diserang? Oh iya. Diserang terus. Kalau di kantor banyak yang make? Oh iya. Kok lo tahu kalau di kantor banyak yang make? Kan punya mata. Oh lu punya mata? Oh iya. Karena lu ada kelebihan ya. Oh iya. Wow luar biasa. Tanpa lo kursus bisa ya? Tanpa kursus bisa ya? Tanpa kursus bisa ya? Alhamdulillah. Kalau begini ngucap alhamdulillah bisa gak? Nggak bisa. Ini lagi begini nih. Alhamdulillah. Panas. Kan cuman ngomong doang. Alhamdulillah. Oh sakit, tenang. Iya. Iya. Baru dicentongin. Baru disentuh centong sama suami tercinta. Alhamdulillah. Aduh, iya. Iya. Berarti manjur nih centong RDAE. Enggak. Sini. Enggak. Di rumah enggak pernah centangin. Centangnya tapi Enggak ada perubahan. Enggak ada apa-apa. Iya. Kalau di sini kok beda. Lo centongin bisa loncat. Wah. Ya sini, sehat. Ya sini. Ayo sini. Sini sehat. Ya. Sini. Ayo sini. Sini, ayo sini. Ayo diri pelan-pelan. Sip, normal. Sip. Yuk duduk. Nah. Iya. Iya jangan katanya. Iya. Sekali aja. Sekali. coba sekali. Wah berarti centongnya RDA luar biasa. Aduh. Bener dong yang namanya centong keramat ya. Iya. Oh panas. Iya. Kepalanya biar sehat. Waduh. Aduh. Iya. Sehat, alhamdulillah. Wah, centongnya manjur dong. Berarti bisa buat manggil duit. Centongnya bisa buat manggil duit ya. Di sini. Panas. Enggak. Alhamdulillah, coba ngucap alhamdulillah. Bisa gak? Alhamdulillah. Bisa.
Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Bisa ya. Keluar. Ayo keluar kalau nggak centong nanti. Mau centang lagi. Keluar. Ayo keluar ya. Keluar sendiri. Gila nih centongnya. Makanya orang pada rebutan, pada paksain privat minta centong keramat ya. Ini buktinya udah dites kesini manjur ya betul. Wow, luar biasa. Panas ya, kalau dicentongin panas ya. Berarti centong gue centong keramat dong. Bener, centong keramat. Manjur. Oh manjur, kasih jempol. Yang ngomong dia sendiri. Berarti nggak salah ya gue dapetin centong ya. Coba dicentongin sekali lagi ya. Oh enggak. Oh iya dia enggak. Oh iya. Enggak. Ya. Oh. Iya. Berarti ntar di rumah aja. Tadi. Dia kan kadang-kadang apa namanya? Pusing. Iya. Giniin. Yang nyentongin siapa? Dia sendiri. Oh. Kayak giniin. Oh iya. Nggak ada reaksi begini. Nggak ada reaksi kayak gini. Wow. Berarti dia bisa buat ngetes centong ya. Kenapa centongnya? Hah? Oh, yang ini bagus. Bagus. Bawa pulang ya ntar ya. Bawa pulang ya. Ya udah. Ya. Berarti ntar centongnya bawa pulang ya. Iya. Bagus. Centongnya bagus. Manjur. Oh iya. Centong keramat tuh. Bisa gak buat manggil duit? Bisa. Buat manggil duit. 10 miliar sebulan. Bisa. Bisa bos. Dia tahu bos. Alhamdulillah. Ini bisa. Bisa dapat duit banyak. Oh benar. Alhamdulillah. Bawa pulang ini nih. Bawa pulang. Oh bisa. Berarti tamu-tamu RDAE yang pada privat kasih centong biar punya duit 10 miliar ya. Tamu-tamu RDAE yang pada privat kasih centong ya. Buat manggil 10 miliar ya. Iya. Oh lo yang ngalangin. Oh jadi nggak ada rezekinya. Oh cuma dikit. Oh iya. Kasihan juga dia. Oh. Sebenarnya banyak. Oh iya. Berarti kalau tamu gua kasih centong bisa kaya raya ya. Bener. Tamu RDAE yang minta centong gua kasih ya. Centong ya. Biar kaya raya ya. Bisa. Oh bisa. Berarti ini centong lo bawa pulang. Coba ngetes dulu ya. Coba dulu. Sekali aja. Sekali ya. Sekali. Oh iya. Sehat. Alhamdulillah. Minum. Bakal kaya raya, tajir melintir ya. Sebulan 10 miliar ya. Nanti pakai uang centong sama uang bibit ya. Buat manggil ya. Berarti tamu-tamu RDAE yang pada datang gue kasih uang bibit sama centong ya. Biar kaya raya ya. Iya, bisa. Semua tamu RDAE bisa. Oh bisa bos. Alhamdulillah deh. Oh Pak Haji baik orangnya. Oh iya. Kalau tahu gue baik dari mana? Pegang mic-nya. Kalau tahu. Gak bisa panas. Hah? Nggak bisa. Oh panas. Kalau tahu gue baik dari mana? Tahu dari mana? Semuanya dikasih duit. Oh semuanya dikasih duit, sama dikasih centong. Oh ininya mati mic-nya. Oh dikasih centong sama duit. Oh iya. Kalau tamu gue kasih centong sama uang bibit, bisa kaya raya tajir melintir gak? Bisa. Di sebelah sini. Bisa. Oh iya. Berarti centongnya manjur ya buat manggil duit ya. Manjur. Oh iya. Enggak, udah sembuh. Iya, keluar. Ayo pelan-pelan. Sip. Gak tahu kapan ya.
Pasti keluar. Pasti keluar. Alhamdulillah. 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 Oke? Sip, udah keluar. Alhamdulillah. 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 Oke? Nanti di rumah nyentongin ya. Biar tidur dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. 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 Kaya raya tajam melintir. Bunting punya anak. Oke? Hamil ya. Punya anak ya. Bunting ya. Ya. Bunting dari laki lo ya. Jangan bunting dari ayam ya. Jangan bunting dari bandot ya. Bunting dari laki lo ya. Oke? Alhamdulillah. Dah top banget. Sip. Jadi lo buat dulu kayak kemarin. Gue tungguin di sini. Pasti hamil ya. Pasti hamil kan? Iya. Pasti hamil. Pasti kaya raya tajam melintir ya. Ganti mobil baru ya. Ganti mobil baru ya. Dagangan laki lo bisa omsetnya sehari 10 juta ya. Nanti nyentongin ya. Pakai uang bibit ya. 10 miliar per bulan ya tanpa kerja ya. 10 miliar per bulan tanpa kerja ya. Alhamdulillah. Normal. Sehat. Alhamdulillah. 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 Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya raya tajam melintir. Kaya raya tajam melintir. Sebulan 10 miliar ya. Sebulan 10 miliar ya kan? Sebulan 10 miliar. Alhamdulillah. Laki lo dagang sehari 10 juta. Ya. Betul. Alhamdulillah. Biar sehat kita minum. Nah, yuk minum pelan-pelan biar sehat. Pegang. Yuk, diri tegak pelan-pelan, duduk tegak. Sip. Nah, sip. Munduran duduknya. Munduran. Ya, sip. Yuk minum. Pelan-pelan. 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 Enak banget. Enak. Kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Enak. Kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Dagangannya sehari 10 juta. Enak kok, enak. Ayo enak. Apa? Banyak yang gak senengin anak ini. Oh iya. Banyak yang iri. Oh iya. Coba minum biar normal. Sip pelan-pelan. 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 Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke? Sehat. Punya mobil baru. Mobil baru, karirnya bagus. Suaminya dagangnya 10 juta per hari. Bisa hamil. Punya momongan, bayi oe-oe. Oke? Buntingnya sama laki lo. Bukan nama bandot.
Masih kadang. Waras deh. Yuk, Bapak Bos. Sip, ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Yuk, Bos, tuntun. Bawa centongnya. Dia taruh situ. Centongnya bawa. Bawa tasnya. Besok ketemu lagi ya. Hari Minggu. Ya. Apa? Boleh Sabtu. Boleh Sabtu. Sip. Habis maghrib aja kayak gini. Ya. Ya malam Minggu. Sehat ya. Sip. Ya. Terkabul ya. Terkabul ya. Bos. Ya. Bikin terus ya. Centongin jangan lupa ya. Kalau dia tidur enaknya bos. Kalau dia mau nyentongin sini boleh. Lo nyentongin kalau dia tidur. Tapi kalau dia melek bisa alhamdulillah. Sampai kaki. Ya. Kasih ya. 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 Oh iya. Yo. Yang sedekah siapa? Ibu. Bapak. Bapaknya sama istrinya. Oh iya, ayo duduk. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Cimahi, Pak Ji. Cimahi. Ya. Sehari-harinya apa? Sales alat listrik, Pak Ji. Sales alat listrik. Kesini udah berapa kali? Baru, Pak Ji. Baru. Ya, Tahu RDI dari mana? dari YouTube. Oh iya. Sekarang hajatnya apa datang ke RDI? Pingin punya modal usaha sendiri, Pak Ji, sama bayar utang. Utangnya berapa? 2M. 2M. Ya. Jadi utangnya berapa? 2 miliar, Pak Ji. Utangnya belum lunas dari tahun 2010. Jaminannya apa? Nggak ada itu, Pak Ji, ke supplier dulu. Belum Oh dibayar. iya. Bos terangin bos. Ya. Agak cepet bos. 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Siapa ya? Coba dengerin Pak, dengerin. Ya, ya. Jadi hajat kita pasti terkabul. Amin. Pasti terkabul. Amin, Pasti amin. terkabul. Amin. Syaratnya kita harus bikin takjub Allah. Ya. Karena supaya Allah juga takjub pada kita. Ya. Ya. Ya, sehingga apa yang kita hajatkan, apapun yang kita hajatkan pasti dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu bikin takjub Allah? Sedekah ekstrim dan atau ibadah ekstrim. Iya. Sedekah ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya dengan harta yang kita miliki. Iya, iya. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Iya. Ilmu dasar RDAY yang menjadi landasan pondasi kuat kita, penghantar hajat kita terkabul adalah bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi malam, mandi pagi, pakai pandan 9, sholat tahajud plus witirnya, baca Al-Quran menuju 12. Target utamanya bagaimana kita semalam bisa 12, sehingga ini bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Apa hebatnya ini? Allah menunjukkan kepada kita. Ini ada dasarnya ndak ini? Kita kok bangunnya kan jam 12, padahal biasanya jam sepertiga malam, jam betul. setengah 4 Iya, kadang setengah. menjelang subuh. Iya. Karena di Al-Quran, di surat Al-Muzammil, perintahnya bangunnya jam 1/2 malam. Berarti jam 12. Saya lompati langsung yang ke ayat ke-6.
fadilahnya Bapak Ibu. Iya, iya. Kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita jadi tangguh, mental baja, nggak cengengan. Kemudian komanya dan ucapannya mantap. Karena apa? Bacaan di waktu malam itu luar biasa. Nah, pengaruhnya pada ucapan kita juga begitu, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu nanti dibaca ya, dibukakan di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat 7 deh. Ini menjadi motivasi, menjadi penguat kita melakukan ibadah yang diperintahkan Allah ini. Berat? Enggak. Karena hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, ibadah kita juga harus ekstrim. Iya. Kenapa harus malam kita bangun? Karena ekstrim itu saat itu nyenyak-nyenyaknya orang tidur, kita malah bangun. Jangan kalah semangatnya dengan orang yang berserikat dengan yang tidak jelas. Orang nyalakan lilin siang apa malam? Malam. Malam. Sudah pernah? Belum. Oh belum. Nyalakan lilin belum. Hah? Kalau melaksanakan sih alhamdulillah saya sebelum Belum. kesini udah 3 minggu. Oh enggak, Melaksanakan. menyalakan lilin, ditunggui lilinnya biar jangan mati. Itu kan malam. Iya, malam Ya, betul. itu perjuangannya juga begitu, Iya. mengejar. Dia berserikatnya dengan siapa? Dengan setan. Iya. Kita berserikatnya dengan Allah. Allah langsung. Dia tungguin suaminya untuk keluar malam, nyalain lilin, ditungguin, jangan sampai ngantuk, jangan sampai mati. Nah, kita semangat perintah Allah untuk bangun malam, menyalakan lilinnya apa? Sholat malam dan baca Al-Quran. Kita jaga lilin kita. Ngantuk, berarti mati lilinnya, nggak jadi dapat. Nah, gitu ya. Yang kedua, amalan yang kedua, Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat yang tidak disenangi Allah, sifat-sifat yang busuk. Harus bersih dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, harus kita nolkan. Nol, satu pun tidak boleh. Kenapa harus bersih? Karena kalau dalam hati kita kotor, Bapak sekalian, amalan ibadah yang nilainya sudah bagus tadi itu bisa rusak gara-gara sifat negatif. Contoh jengkel, berdebat jengkel sama suami istri, bapak sama anak, ibu sama anak jengkel. Ini akan merusak susu sebelanga yang sehat itu. Setetes nila setitik rusak susu sebelanga. Harusnya sudah siap diminum, tapi karena sifat negatif, maka Bapak Ibu merosot lagi. Untuk mengilustrasikan, Pak Haji bela-belain tadi karena yang dari Lampung bandel banget. Cari itu ular tangga. Bapak Ibu tahu permainan ini kan? Ular tangga. Iya. Zaman kita kecil. Saat kecil mbaknya. Coba kita sudah pada posisi 97. Iya. Harusnya tinggal 3 langkah, 1, 2, 3. Kalau kita melangkah ke 1, 2, 3 sudah dapat piala. Iya. Menang, jadi pemenang, dapat hajat kita terkabul. Tapi karena kita sifat negatifnya yang dominan, kita melangkahnya ke Lontong. 1, ke sini. Lontong sayur apa lontong oncom? Bisa melangkah di situ. Dia harus kemana ini berarti jalannya? Balik kemana?
ke awal. ke sini, balik lagi ke awal sini. Iya. Gak jadi terkabul, dihabiskan oleh kita sendiri, maka harus kita jaga. Maka Pak Haji ngajari kita untuk merawat sifat itu agar tidak ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Kalau rumah kita, pasti dong kita sapu setiap hari, bersihin, disapu, dipel, bersih. Tidak nunggu sampai kumuh dulu baru dibersihin. Pasti dibersihkan setiap hari, dipel setiap hari. Biar nyaman, biar enak. Kita menjaga ini dengan mohon ampun, dengan sholat tobat. Jadi 18 sifat itu kita niatkan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita niat membersihkan dengan sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. 1 sifat, Allahu Akbar, 2 rakaat, salam, dapat 1. 18 kali, tapi urut dari sifat-sifat itu kita bersihkan. Waktunya maghrib sampai dengan isya. Praktekin, maghrib sampai dengan isya. Terus kalau kita bersihkan rumah, ada dong tempat-tempat yang bersihkannya lebih dari yang biasa. Dapur, kamar mandi, kolong-kolong, ya. Ini bersihkannya beda enggak? Beda, nyikatnya beda, cara nyikatnya juga berbeda. Maka Pak Haji ngajari kita untuk yang dominan, cari sendiri sifatnya apa yang dominan. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh ini ada 5. Cari 5. 5 ini membersihkannya dengan 10 kali sholat. Taubatnya 10 kali, mikir 10 kali, komen 10 kali, ngeluh 10 kali, jengkel 10 kali, sedih 10 kali. Jadi 50. Waktunya kapan? Kalau yang tadi maghrib isya 18 itu kan bersihkan dasar. Nah ini membersihkan yang bandel. Waktunya habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur. Jadi waktu duha pagi habis bebenah rumah, selesai sholat tobat duha. Mau duhur, menjelang duhur kita 10 lagi. Habis duhur 10. Mau asar 10, habis asar, habis isya 10. Contoh. Tapi ada yang nawar, kalau pagi langsung selesai bisa enggak? Boleh, bisa. Kalau siap. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Kalau yang tadi bangun malam dasarnya di Al-Muzammil 1-6. Kalau yang sholat tobat itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Perintahnya apa? Mohon ampun, disuruh bersih-bersih diri kita. Lalu apa yang kita peroleh dari Allah? Dilompat, kasih 1 aja, harusnya 5 itu Pak, Ibu. Bonus dari Allah kalau kita membersihkan diri dengan sholat tobat, dengan mohon ampun, dirinya jadi bersih, rumahnya jadi indah, bersih. Ayat yang ke-12, yang lain tak saya lompati. 1, apa yang dibonus? 5 dari 5, 1 saja, sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Wa yumditkum bi amwal. Maka pasti niscaya aku akan lipat gandakan harta. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan hartanya. Pasti karena ini janji Allah. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak
akan Masukin mengingkari aja situ. janjinya. Masukin di situ. Pasti. Yang 4 nanti dibuka sendiri ya, dibuka sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari 2 aktivitas ibadah ini yang kita katakan ekstrim harus kita praktekkan semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, peribadatanku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Jadi kita bangun malam dan rangkaiannya, sholat tobat dengan dasar-dasarnya itu semata-mata hanya karena Allah. Lalu hubungannya kalau mohon hajatnya gimana? Ini diajari Pak Haji dengan cara Pak Ariswet, jangan dingin buat Haji Marco. mengangkat kedua tangan habis sholat. Kita disemangati oleh Nabi, kata Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Apa artinya? Pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah. Dengan mohon hajat, apalagi Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya dengan baik karena Allah semata. Tapi kalau dikerjakannya bukan karena Allah, seperti uang ini kelihatannya seperti uang tapi tidak ada nilainya, palsu. Jangan sampai palsu. Nah, kalau itu asli. Sekilas sama. Ikut orang sholat, ibadah oke, tapi nilainya 0. Bahkan bisa aja minus karena Allah marah, Allah murka, disekutukan dengan yang lain. Bukan karena Allah. Nah, dengan cara apa kita mohon hajatnya, mengangkat kedua tangan? Bukan dengan cara mengeluh, bukan merengek, bukan menangis, tapi bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena syukur itu merupakan salah satu pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu, nikmat-nikmat yang lain untukmu. Jadi nambah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Saya punya pendapatan 10 miliar bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Toko saya omsetnya 1 miliar per hari bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mobil saya nambah 5 bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya 1000 meter ada kolam renangnya bulan ini. Kita sugesti, afirmasi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda, yang ini ibadah karena Allah, ini kita hajat kepada Allah. Jadi bukan melaksanakan itu supaya cair 10 miliar, tapi semata-mata karena Allah itu. Jadi 3 hal bisa ya dipraktekkan secara penuh keyakinan dan meraktekinnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan meraktekinnya biar cair 10 miliar. Iya. Jangan meraktekinnya biar utangnya lunas, nggak boleh. Dasarnya apa Pak Haji? Ya tadi waktu sholat, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Pada saat sholat kan kita bacanya tuh, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi
hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nah, kebanyakan kita jalanin IPRDAY biar cair 10 miliar. Aduh. Jalanin IPRDAY bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud biar utangnya lunas. Hai. Nggak boleh. Ikhlas semata karena Allah. Iya. Bisa? Bisa. Paksain. Nah, dari yang diterangin tadi ada gak yang susah kalau dipraktekin? Insya Allah sih baca Qurannya Pak Haji. Baru berapa juz? 2. Saya 3. Gak apa-apa, bertahap. Sholat tobatnya? Sholat tobat saya udah sholat maghrib 18, kalau malam 18 udah Pak Haji itu. Karena di waktu itu yang saya santainya bisanya Pak Haji. Kalau di luar itu kerja Pak Haji. Oh iya. Keliling keluar kota terus. Oh Jadi, iya. antara maghrib sampai isya insya Allah 18 udah. Ya. Terus sama tahajud 18. Oke. Kalau sholatnya suka tahajudnya 10 Pak Haji, 10 Boleh. salam. Itu baru Nah, baca Bapak Quran. sama Ibu pada saat jalanin ilmu RDAY yakinnya bisa gak kuat? Pasti Alhamdulillah, cair Pak 10M. Pasti cair 10M. Iya. Pasti cair 10M. Pasti utangnya lunas. Pasti utangnya lunas. Pasti utangnya lunas. Pasti punya ruko. Pasti punya ruko. Pasti punya ruko. Amin. Begitu. Ya, Pak Haji. Ngucapnya kapan Pak Haji? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Iya, Pak Haji. Ada lagi gak pertanyaannya? Pertanyaannya mohon doanya Pak Haji kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat saya punya modal dan bisa bayar utang terkabul Pak Pasti Haji. bisa. Bapak sama Ibu praktekin ilmu RDAY pamungkas bisa gak? Bapak sama Ibu kalau pas lagi di rumah ya, Ya. Bapak nggak keluar kota, Ya. wajib nenen. Bisa gak Ibu nawarin nenen ke suami? Bisa Pak. Udah pernah nyoba belum? Belum. Belum. Nah, Belum pernah Pak Haji nawarin. oh belum pernah. Iya. Berani gak nanti kalau pas pulang di rumah dipraktekin tuh ilmu pamungkas? Bisa Pak Ji. Jadi Ibu nawarin ke suami. Emang kalau istri nawarin ke suami, bonusnya apa dari Allah? Saldonya nggak pernah di bawah 1M. Setiap hari saldonya nggak pernah di bawah 1M. Coba tawarin. Iya Pak Haji. Nggak apa-apa kan nawarin kan? Iya. Berani gak? Berani Pak. Ah, tuh bos. Bos kalau ditawarin berani gak nyoba? Berani Pak Haji. Oh ya, wes stop. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah Pak Haji. Itu aja, cuma saya minta ke Pak Haji dorong doanya Ya. semoga cepat terkabul karena utangnya Pak Haji udah waktunya banyak gitu. Kan nanti sambil dinenenin nanti sambil berdoa. Iya. Bayi Iya. yang nenen sama ibunya rezekinya banyak. Iya. Nah kalau ibu sekarang nyari bayi kan susah. Iya. Udah seumuran ini. Nah ini ada bayi tabung. Kenapa nggak kita fungsiin? Ci. Anggap aja ini bayi tabung. Iya betul Pak Haji. Praktekin ya. Iya. Harus cair ya 10M ya. Amin, Pak Ajarin Haji. ilmu centong manggil 10 miliar per. Ajarin cara manggil ilmu centong. Ini dia kasih uang bibit dari Pak Haji. Iya. Ini Amin. disimpan, bukan untuk dibelanjakan ya. Iya. Jadi praktekin pakai centong yang sudah tua Iya. dari Pak Haji, tapi sudah dites orang kesurupan nggak kuat nahan centong. Iya, iya. Jadi nanti kita kasih kertas ini, tapi ini contoh aja, Iya, iya. nanti dikembangkan sendiri ya. Iya, iya. Bahasanya dikembangkan. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, Iya. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Nah, ini
Ada ganteng, ganteng, cantik dipanggil. Pakai nama juga boleh, nama kesayangannya siapa. Iya. Kalau pakai ganteng ya udah ganteng, 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 cantik juga boleh, cantik, cantik, cantik juga boleh. Datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang ucapannya seperti ini tadi, diulang-ulang minimal 9 kali. Iya. Benar, waktunya bebas, mau habis Tiap sholat hari nggak boleh, apa-apa. Tiap hari nggak apa-apa. tiap hari habis sholat, Iya. malam, waktu-waktu senggang, praktekin. Itu siapa aja yang melaksanakan Siapa boleh? saja ya laksanakan, boleh Iya. bapak, boleh ibu. Siap? Ya, bisa. Siap. Ya. Saya pingin jadi supplier alat listrik lagi, Nah, Pak Haji. Itu di hajatnya kini tadi kan. Iya, bisa. di situ ya. Pokoknya kuncinya Bapak harus yakinnya 3 dewa. Bisa? Ini Bisa, cara- Pak Haji. Cara manggilnya. pelanggannya. Iya. Kalau pelanggannya biar kuat. Iya, iya. Soalnya Pak Haji, ini saya kerja sama bos, komisinya kecil, jadi Nanti kebanyakan kan punya usaha dipotong. sendiri. Ya, amin Pak Haji. Amin. Amin Pak Haji. Udah 7 tahun Pak Haji. Udah Oh, 7 iya. tahun Pak Haji kerjanya, cuma komisinya nggak full kebagian gitu Pak Haji. Kalau Pak Haji sekarang udah ngerjain sholat itu ya 3 minggu. Ya, Baik alhamdulillah, sekarang mah, Pak Haji. alhamdulillah. Baik. Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak Haji, baik. kemarin meeting juga kan saya banyak tagihan yang macet-macet di luar. Alhamdulillah Pak Haji. Kemarin nggak komen, cuma 17 juta udah diambil fakturnya. Mungkin harus saya bayar gitu, dicicil Pak Haji. Oh ya nggak apa-apa. Biasanya suka ngomel Iya, biasanya sih suka ngomel-ngomel Sekarang mah enggak, Pak Haji. alhamdulillah. Oh iya. Jadi paksain ya ibadah ya. Iya. Iya, Dan Pak Haji. ibadahnya harus karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Iya, Jangan Pak karena biar jadi pengusaha, Iya, iya. biar nanti punya modal, nggak boleh. Iya Pak Haji. Bisa? insya Allah. Bisa, Bisa Pak Pak Haji. Terkabul? Terkabul. Kabul, Cair kabul. 10 M ya. Amin. Ya, Oke. amin, amin, Terkabul. amin, amin. Amin. Harus cair 10 M biar punya modal. Amin. Ya. Dan jangan minjem ke bank. Iya, Pak Punya Haji. modal sendiri. Nggak mau. Ya. Kabul nggak Pak? Ya, Amin. semoga. Amin. Pak Haji. Ya. Pak Haji. Selesai ya Pak ya? Pak Haji ya, pamit. Ya. Semuanya. Makasih, ya. Assalamualaikum. Salam. Langsung pulang. Langsung pulang Pak. Ya udah. Aktif. Ya. Ya, ya. Ya, Pak. Centangnya ada, Pak. Centangnya ada. Pas di berikutnya. Bu, tasnya Bu. Bu, tas. Oh iya. Iya, iya. Nah, salah, salah. Ya. Ini jadi rekor pembelian roti paling mahal buat aku. Enggak sih, ya. Karena aku di Hong Kong kemarin beli cake 1 juta 4 biji. Oke, pembelian roti paling mahal di Indonesia. Ini sebijinya tahu nggak? 70 ribuan ya. Oke, bahkan ada yang 80 ribu tergantung Kebagian semua. Ibu sini ibu. Bapak di sana, ibu di sini. Ibu sebelah sini. Ibu bapak di sebelah sana. Ya, yang bapak sebelah kanan. Bapak, depan, Bapak. Majuan. Itu kan. Majuan dulu, Pak. Iya. Bapak sebelah kanan. Iya. Bapak tinggal di mana? Di Sidoarjo Pak Haji. Sidarja, Iya Sidoarjo. Cilacap. Sidoarjo.
Oh, Sidoarjo. Iya. Jawa Timur. Iya. Ya, sehari-harinya apa, Pak? Jualan, Pak. Yang dijual? Jualan ya, yang saya jual foam, plastik, kerdus seperti itu, Pak. Ya. Terus KRDI apa masalahnya, Pak? Ini saat ini saya memang sedang sakit. Sakit apa? Mata glaukoma atau katarak, sama pendengaran telinga itu sudah berkurang ini. Ini hampir nggak terdengar sama amben sama pasir, Pak Haji. Bagaimana solusinya masalah kesehatan saya, Pak Haji? Boleh. Yang kedua, saya minta jualan saya itu bisa meningkat. Makasih, Pak Haji. Mik, kasih tahu obat mata. Langsung. Kalau kuping pak sama juga alat kelamin istri sama. Ini mata nih yang manjur. Kuping juga manjur nih langsung. Testimoninya langsung. Yuk. Assalamualaikum, Bapak Desi Sidoarjo. Sebelum bulan puasa kemarin, saya ada masalah dengan mata saya. Kalau bahasa keluaran itu semuanya nempel semua jadi kayak satu. Terus kalau saya lihat orang itu jadi dua. Kalau lihat yang listrik jadi dua tuh listrik. Padahalnya kalau saya lagi di kendaraan itu di jalan itu penuh, banyak apa? Banyak orang-orang. Jadi kayak macet. Saya udah ke dokter, diperiksa semuanya. Itu ternyata ada apa? Ada penambahan peningkatan silinder maupun minus. Jadi saya cuma dikasih obat tetes sama dokter dan disuruh bikin kacamata baru. Tapi 2-3 hari saya pakai dan beli kacamata baru itu nggak ada perubahan sama sekali. Terus saya sempat bingung juga, ya Allah mata gue kok tambah ini apa? Tambah parah gitu. Saya takutnya makin lama sampai nggak bisa ngelihat gitu. Terus karena kita udah panik mulai mikir lagi ini gimana caranya. Saya baru ingat kalau saya punya guru Pak Haji Dwi dengan ilmu kearifan lokalnya, yaitu istri sebelum tidur tangan kanannya diraba dimasukin langsung ke mata saya, sembuh. Terus tangan kirinya dimasukin juga, telunjuknya langsung ke mata saya, sembuh, Bapak sembuh dan normal kembali itu. Terus habis bangun tidur itu juga sama dikerjain juga sama istri, sembuh kanan, tangan kirinya juga sembuh. 1-2 hari saya masih ngerasa, 3-4 harinya saya bingung juga karena saya nggak ngerasa apa-apa. Jadi saya nggak tahu itu hari ketiga atau hari keempat yang udah sembuhnya itu, Pak. Jadi diusahain, diyakinin ilmu kearifan lokalnya dengan niatnya seperti ini. Niat ngobati mata suami saya, istri saya bilang gitu, dengan wasilahnya amin-aminnya Donat Jatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto. Sembuh terus sini sembuh sampai sekarang. Ini kacamata saya ini tahun 2001 saya pakai, yang baru juga masih ada, tapi saya cari yang nyamannya aja gitu, Bu. Pak, Kuping sama kuping, colok. Tangan kiri kuping kiri, tangan kanan kuping kanan. Ya. Ntar masalah modal tadi diantarin. Yuk sebelahnya. semangat ya Pak. Yuk Sebentar, Pak sebelahnya. Haji. Ngapun sebentar, Pak Haji. Yang nyolok itu saya atau istri saya? Istri. Kalau bapaknya nyolok batal, karena kan jarinya bisa putus. Iya. Istri. Amin, ya. Yuk Bapak. Nama? Saya Imam Hanafi dari Tulungagung, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Keseharian saya ini percetakan ini, Pak Haji. Ya. Percetakan, terus apa namanya? Kayak di ayah hajatnya apa? KDAI satu hajatnya supaya apa namanya ekonomi bisa meningkat, yang kedua kesehatan, yang ketiga ini keluarga juga sehat walafiat, semoga cita-citanya semuanya bisa terkabul. Itu aja? Iya. Yuk sebelahnya, Bapak belakang. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Cecep Juhari dari Muara Bulian. Ya. Hajat saya ingin lunas utang-utang. Utangnya berapa? 500. 500 juta. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat. Buat apa dulu utangnya? Gabung di showroom, Pak. Showroom. Showroom. Iya, gabung kerja gitu. Gabung. Iya, sama temen. Join. Join ya. Oh ya, jalan nggak showroomnya? Sekarang udah collab showroomnya. Bangkrut. Iya. Modal 500 bangkrut. Iya, saya naruh 500 di teman gitu. Sekarang mesti balikin. Dianya sekarang udah di sell. Yang temen join saya udah di sell sekarang itu. Temen join kamu udah di sell? Iya. Oh iya. Nah kamu mesti balikin utang yang 500? Iya, Pak. Enggak? Iya. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya Bapak. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprizal dari Lampung, Pak. Hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas utang, itu yang pertama, Pak. Utangnya berapa? Utangnya 1 M lebih, Pak. Buat apa dulu? Dulu saya punya usaha perkreditan, Pak. Barang-barang elektronik dan segala macamnya. Jadi utang itu berbentuk kreditan rumah. Jadi rumah itu sama kendaraan disita bank, Pak. Karena usaha saya bangkrut, ditipu sama anak buah, Pak. Jadi barang. Kok bisa ketipu? Ya, barang yang dibawa itu habis dijual gitu aja, Pak. Jadi duitnya nggak ada. Kenapa percaya sama anak buahnya? Ya mungkin itu kebodohan saya waktu itu, Pak. Terlalu percaya sama orang. Karena saya pikir kalau saya sendiri aja jujur gitu loh, kenapa orang kok bisa begitu sama saya, itu aja. Prinsip saya hanya satu. Kalau saya berbuat baik sama orang, insya Allah orang akan berbuat baik sama saya gitu. Ternyata tidak hasilnya. Makanya hasilnya ya seperti itu, Pak. Mendingan dulu 1 miliar titipin Haji Marco buat bisnis anggrek. Itu yang pertama, murah, Pak. Anggrek modalnya cuma 100.000. Bisa dijual pego ya. Tuh, untung gocap. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua ini yang mendesak. Kemarin saya dikasih titipan uang gitu. Jadi titipan uang itu sebanyak 30 juta untuk renovasi rumah di kampung. Nah, jadi karena kemarin saya itu ribut sama istri karena selama ini karena usaha saya bangkrut itu saya kerja di kontraktor, Pak. Jadi kontraktor baja. Nah, jadi setiap ada proyek itu saya dioper-oper, dipindah-pindah terus gitu loh. Nah, selama hal itu terjadi 5 tahun ini, nah istri saya itu mulai bertingkah gitu loh. Nah, jadi kemarin itu karena saya ungkit masalah perselingkuhannya dia, akhirnya ribut. Nah, uang itu diambil, saya diusir keluar rumah. Ya iyalah, Bos. Aduh. Iya, jadi sekarang tinggal ngontrak sendiri, Pak. Sendiri? Iya. Nah, sini banyak betina, betina. Ntar saya kirim. Jadi hajat saya itu yang mendesak itu, Pak. Rumah akan direnovasi di bulan haji ini, uangnya sudah nggak ada. Oke. Saya minta tolong Pak Haji, bagaimana solusinya gitu, Pak? Ya, tadi ajarin ya. Iya, Pak. Yo, Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Vivi dari Jakarta, Pak. Ya. Apa kegiatan sehari-harinya? Saya kebetulan punya usaha dagang jualan mobil, Pak. Jualan mobil. Jualan mobil. Join apa sendiri? Sendiri, milik sendiri. Milik sendiri. Usahain sendiri. Lo mendingan join sama dia. Lo goblok. Dari 99 saya, dari tahun 99. Dari 99? Ya, alhamdulillah masih berjalan lancar. Dan dagangnya di mana dagang mobilnya? Di ini, Pak. Kelapa Gading, sekarang di Duren Sawit juga. Alhamdulillah. 2 showroom? Satu, tapi yang satunya saya nggak terlalu banyak karena saya duduk stay-nya tuh yang di Jakarta Timur. Yang di Duren Sawit? Iya. Di situ punya sendiri apa sewa? Itu sewa. Saya showroomnya kemarin mau beli, dia nggak mau jual. Nah, itu muat berapa unit, Pak, kalau dipajang 40 mobil? 40 ada. Hah? 40. 40? Isi semua. Tuh, lo nggak
Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Udah lo deketin dia aja deh biar ketularan. Alhamdulillah banyak sekali saya diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mobilnya bisa majang 40. 40 banyak juga yang mau join, tapi saya mikir-mikir kalau mau ikut aturan main saya boleh, kalau nggak usah. Karena saya yang pegang Jadi sendiri. yang di Duren Sawit, kalau yang di Kelapa Gading kayak gimana tuh showroomnya? Itu saya hanya taruh 3-4 unit, tapi kalau misalnya Oh, nitip. Enggak, sendiri juga. Hah? Punya sendiri juga. Showroomnya? Iya. Sewa apa punya sendiri? Itu punya sendiri. Tapi Maksudnya nggak terlalu besar. showroomnya beli apa punya nyewa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya, Muat tapi berapa nggak terlalu, unit? maksud saya di rumah itu Pak. Tadi agak besar gitu tempatnya, ada 4-5 bisa dipakai. Jadi Oh, kalau ini misalnya rumah. saya itu spesial khusus trek Pak. Jadi kalau misalnya saya mau 1-2 jam 3 dapat misalnya 1-2-3 jam mau dapat uang, saya taruh di situ, saya suruh calo duduk situ semua sampai kelar, harus dapat hari ini duit, harus keluar mobil. Jadi mereka kerja keras buat saya. Oh iya. Alhamdulillah. Berarti ini diperes aja nih. Tapi kan duitnya udah habis Pak. Udah habis. Tinggal mau kondo ya. Modal itu doang ya. Iya betul. Nah, mbaknya jadi tinggalnya di mana? Saya tinggal di dekat kantor yang di Duren Sawit sih Pak. Oke. Nah, tinggal sama siapa di rumah? Sama anak saya. Tapi anak saya sih kos di UI karena dia kuliah di UI di Depok dia kosnya. Anak semuanya berapa? 2 Pak Haji. 2. Iya, bapaknya udah meninggal. Bapak udah meninggal. Bapaknya. Jadi anaknya 2. Yang pertama laki perempuan. Dua-duanya perempuan. Oh, yang pertama apa kegiatannya? Kuliah juga sama dua-duanya. Di mana yang pertama? Di UI juga Pak. Yang kedua? Di UI juga ini. Oh, nah yang pertama jurusannya apa? IT, ilmu komputer. Nah yang kedua? Hukum. Insya Allah ikut jadi kayak bapaknya. Oh iya. Doain aja jadi jaksa. Pasti. Amin. Nah ini mbaknya tahu RDI dari mana? Kita dari YouTube. Nah, yang nonton saya YouTube? suka scroll TikTok juga segala. Nah, yang Kan nonton saya kan YouTube promosi siapa? Ini juga Pak Haji. Apa? Promosi iklan mobil saya, jadi kebuka ada Pak Haji gitu. Udahlah kita mau bergabung untuk sedekah anak yatim, saya suka udah. Oh iya. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Saya mau apa yang saya ucapkan ke orang harus mau ikutin aturan saya. Saya mau uang 100 miliar dia harus kasih ke saya. Dan sekarang lagi ada proyek ke 65 miliar, mudah-mudahan gol Pak Haji. Jangan mudah-mudahan. Oh berarti yakin? Pasti gol. Apa yang bikin mbaknya yakin kok mau ke RDIY? Padahal kan jauh dari Jakarta ke Bogor. 3 jam. Iya. 2 hari udah saya berterus ke sini. Hah? 2 hari? 2 hari. Kemarin ikut juga di sini. Kemarin? Kemarin hari apa? Hari Kamis kan malam Jumat. Oh, malam Jumat di atas? Enggak, yang di sini Sabtu malam Minggu. Ini sekarang Minggu malam Senin. Oh, Sabtu malam Minggu kemarin di sini. Iya. Ini sekarang hari Minggu malam Senin. Iya, di sini lagi. Apa yang bikin banyak kok pengen ke RDIY? Apa yang bikin greget? Greget. Ya pertama Greget apa namanya? Minta berkahnya Pak Haji dulu nih. Oh iya. Ya, saya orang Kalimantan Pak Haji. Kalimantan. Asli Kalimantan. Lahir di sana. Lahir di sana. Oke. Mbaknya berapa bersaudara di Kalimantan lahir? Sendiri Pak Haji. Anak tunggal. Ya. Nah ini dagang mobil nih udah berapa lama? Dari 99 Pak Haji. 99. Alhamdulillah lancar. Nah waktu 99 suami tercinta masih ada apa udah meninggal? 2019 meninggalnya. Hah? 2019 meninggalnya. Oh baru kemarin? 2019. Covid kemarin? Sebelum. Oh sebelum. Oke. Nah itu yang dijual kalau dijejerin nih ada 40 unit mobil. Mobil apa aja tuh yang didagangin? Semua Pak Haji, semua merek, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, semua ada. Iya, mudah-mudahan ada pemodal. Amin, berkah. Emang butuh modal berapa? Kalau dagang mobil begitu? Kalau yang untuk udah 40 jalan unit gelinding. sih sekitar 10 M Pak Haji. 10 M modal. 10. Seputaran saya sebulan sampai 3 M ada. Banyak kenapa nggak nyontek showroom mobil yang ada di Jawa Timur tuh? Kacung Motor. Oh enggak. Prabu Motor. Saya tidak
sejalan dengan mereka karena mereka Contohnya? jual apa adanya. Apa? Kalau saya mementingkan kualitas, mereka jual apa adanya, mobil istilahnya mau mesin rusak, mau apa tuh mereka jual. Pajak mati, dibilang murah, apa itu saya nggak pernah. Saya nggak mau bohong. Saya jaga kualitas. Tapi buktinya dia sampai 1000 mobil. Ya karena calonnya banyak. Saya juga kalau banyak calon juga bisa. Oh, Tinggal karena- tunjuk-tunjuk. Oh, karena calonnya banyak. Betul. Tapi kalau saya main mobil yang seperti mereka, saya taruh di Kelapa Gading, mereka jualin. Saya nggak mau perbaikan itu mobil, saya taruh di Kelapa Gading, calon-calon pada jualin. Saya beli 50, mau kaca pecah, mau apa, harus laku. Kalau nggak laku, kamu nggak usah lagi ikut nebeng di saya makan. Istilahnya kan gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk di showroom saya sendiri yang bagus-bagus semua. Jadi kualitas terjaga dan saya berani garansi mesin 1 tahun. Yang di Duren Sawit. Betul. Oke. Jadi kualitas terjaga, kredit pun saya bisa DP 5 juta, benar-benar 5 juta, tidak menipu apa segala macam. Saya meningkatkan kejujuran. Tidak seperti yang lain. Ya, oke, sip. Jadi hajatnya sekarang Itu tadi. nambah kalau bisa modal. ya. Punya modal. Punya modal. 10 miliar. Lebih kalau bisa. Lebih 100 miliar. Cukup sih. Oke. Sip, tadi ajarin ya. Yo. Anaknya mau nanya gak? Putri ini belakang siapa? Putri saya. Oh, mau nanya gak, Dek? Mau enggak? Enggak. Pokoknya dia pokoknya mamaku. Mama aja. Tips ini aja, tips bagus nilainya aja Pak. Hah? Nilai. Oh, nilai bagus. Oh iya. Sekarang semester berapa? Semester 4, Oh, semester 4. Dulu jadi SMA mana dulu? SMA 68. Oh, Salemba. Iya. Oh iya. Yuk, mana Ibu? Nama saya Ulvia dari Sidoarjo. Maaf Pak Haji, saya ngomongnya agak pelo sedikit, cedal karena saya sakit. Ya, sakit apa? Sakit stroke, tapi stroke-nya ringan. Oh iya. 2021. Oh iya. Namanya ringan. Kok sampai selama ini 2025 belum sembuh juga. Ya, nanti Ibu pakai belut dipecut. Oh, Bagian yang stroke-nya pakai belut dipecut. iya. Setiap Berapa hari. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Paling cepat 9 hari. Paling lama 99 hari. Ya. Bisa? Berarti tangan sama kaki. Ya, bagian yang sakit. Iya. Bisa? Yuk, belakang siapa namanya? Belum. Apa? Yang kedua, biar ada tambahan modal. Boleh, nanti saya ajarin bareng-bareng sama Yang dia. ketiga, adik saya itu depresi. Mau yang penting ibu dulu aja, ngapain ngurusin adeknya? Nggak penting, yang penting lu dulu. Oke. Ya, nanti kalau adeknya belakangan nanti. Ya, kalau mbaknya udah terkabul ya. Ya, Yang saya penting lu minta dulu. ijazah jenengan. Ya. Kan tadi yang penting sembuh dulu, Iya. sama punya modal dulu. Kayak ibu Oke. ini 100 Iya. miliar. Iya. Karena lu badannya langsing 10 miliar dah. Kalau ini kan montok, 100 miliar dah. Iya. Ya. Yuk, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Karwa Pak Haji dari Brebes. Brebes. Kesini sama siapa? Kesini tujuannya. Kesini sama siapa? Oh, sama keponakan saya. Mana? Alo, ini satu. Ini siapa? Ini ponakan. Ponakan. Iya, betul. Berdua aja. 3 sama anak 1, 4. Anak 1. 4. Tapi dia nggak bisa masuk. Anak 1, bapak 1, keponakan 1. Keponakan 2. Oh, ponakan 2. Iya. Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diceritain? Ya gini Pak Haji, ini saya sebelum sakit. Sakit apa kata dokter? Ini diabetes. Diabetes. Udah berapa lama? Ini 6 tahunan. 6 tahun. Gulanya udah berapa? Ya gula itu saya berarti naik turun Pak Haji. Naik turun.
Maksimal pernah berapa? Ya 600 sampai Maksimal. sampai 700. Minimal? Minimal ya 220. Oke, ini ke RDI apa masalahnya? Gini Pak Haji, maksud saya ke sini, satu dulu saya sebelum sakit, sampai sekarang pun saya ini punya hutang kurang lebih sekitar 500 juta. Ke mana? Yang pertama itu ke yayasan. Pakai jaminan nggak? Jaminan, sertifikat saya ditahan di sana dan juga aset mobil saya sudah dijual, tanah saya separuh pun sudah dijual. 500 juta buat apa dulu? Ya, 500 juta yaitu pertama untuk bayar ke yayasan kekurangan dan juga yang ke bank. Yayasan tuh yayasan rentenir atau yayasan apa? Pesantren Pak Haji. Pesantren. Iya, saya pengelola di PKBM. Singkatan dari apa tuh? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang mengeluarkan ijazah paket B, paket C. Bapak jadi apa di situ? Saya dulu dari manajer di sana. Sekarang pun sama jadi manajer, sekarang kan sudah sudah pisah. Berarti kita berdiri sendiri. Ya. Itu. Jadi saya ingin saya ingin bayar hutang ke BPD, ke bank BPD dan ke yayasan. Ya. Yang kedua, saya pengen harus punya mobil elep. Apa? Mobil elep. Butuh mobil elep. Harus punya mobil elep. Bapak? Ya. Buat apa? Buat transportasi. Kasih. Cepet. Untuk transportasi warga belajar atau anak sekolah dan juga ya untuk pencarian travel gitu aja. Itu Pak Haji. Hajatnya ya. Hajatnya. Ada lagi? Yang selanjutnya ini ponakan saya belum punya anak. Gampang. Ada suaminya gak? Suaminya nggak ikut. Yang penting ada lakinya dulu. Kalau nggak ada lakinya susah punya anak. Ada lakinya. Gampang. Lo pakai baju laki-laki, bini laki lo pakai baju perempuan, lo pakai celana dalam laki lo pakai celana dalam lo, udah ntar bunting tiap malam tiap hari. Amin. Tukeran pakai. Amin. Nanti bunting. Amin. Ada lagi? Yang penting alat kelaminnya masih kanceng nggak suami lo? Benar? Nggak salah. Oh ya udah bunting. Bisa? Jadi Bapak kalau mau sembuh gulanya mesti mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Sekarang Justru udah itu, normal Pak Haji. 120. Saya kan dikarenakan nggak bisa jalan, tuh semuanya diamputasi. Diamputasi? Iya tuh udah diamputasi. Jadi saya semuanya begini karena nggak bisa jalan Pak Haji. Kalau mandi jam 00 ya susah. Oh udah diamputasi. Udah diamputasi dua-duanya. Ini udah 7 bulan, yang ini udah berapa? 4 bulanan. Oh. Gara-gara diamputasi kenapa? Ya ininya membusuk kaki. Oh. Membusuk kaki. Ya gimana mau jalan nggak ada begini nggak bisa lah. Ya, insya Walaupun Allah. dilepas herder juga nggak ada. Gua ada anjing herder di bawah. Insya Allah Pak Haji, ini mungkin bulan Jadi lo depan kalau ya. mau BAB gimana? Kalau mau BAB? Ya di kasur aja. Di kasur. Yang ngurusin siapa? Istri. Sama ini ponakan kalau lagi ada ponakan sama istri. Oh. Gitu. Untuk BAB di kasur aja ditampanin sama saya gitu kan. Istri yang buang. Itu Pak Haji intinya. Jadi saya sebelum sakit begini, ya itu hutang saya sebelum meninggal harus lunas. Itu. Mendingan lo meninggal, nanti sawerannya buat bayar utang. Kalau dia nyawel, ada. Kalau yang nggak ada nyawel nambah utang lagi. Gampang lah bos, gua ajarin bos. Yuk, Siap. bos Kemana, ajarin makasih. bos. Mic-nya mana? Yuk, ajarin. Gimana caranya cair 10 miliar? Yuk, jek. Bismillah. Harus terkabul. Harus ya. Bapak Ibu sekalian,
hajat terkabul kuncinya harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita juga. Apa itu bentuk bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah tolak balak. Kalau Bapak Ibu dulunya punya utang, maka itu pasti punya kewajiban bayar bunga. Bunga adalah balak kita, tanggung jawab kita, tanggungan kita, sudah kita tanda tangan. Maka harus ada tolaknya. Kalau nggak ada tolaknya, kegulung, menggulung, top up bunganya saja. Utangnya mulanya sebetulnya hanya 1 miliar, bisa jadi 4 miliar. Tamu yang kemarin kewajiban bunganya sudah dihitung ada 4 miliar. Berapa tahun kemarin itu? 5 tahun apa 6 tahun gitu. Tetapi utangnya tetap utuh 4 miliar. Ditanya sama Pak Haji, sedekahmu sudah berapa kalau dihitung bersamaan dengan itu? Sudah lebih 4 miliar belum? Belum, nggak ada. Karena sedekahnya cuma 20.000 sehari. Ada yang lebih parah lagi, angsuran ke banknya 600 juta. Bunganya hampir 300 juta. Sedekahnya 20.000 sehari. Tapi udah naik Pak, udah 100 sekarang. Oh jadi 100. Naiknya 100 usahanya. Ya, ini tolaknya. Jadi kalau ada batu menggelinding, ya, ini kalau penangkalnya hanya kerikil, kegiles enggak? Kegiles. Maka penangkalnya harus minimal sebesar batu itu. Tek. Bertahan, minimal bertahan. Kalau penangkalnya lebih gede, dia akan berhenti. Sehingga akan bisa direcovery lagi. Itu sedekah tolak balak. Maka jangan meninggalkan sedekah. Kalau di RDAY sedekah minimal sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Berapapun sedekahnya ke RDAY, tolak balak. Sedekah subuh. Kenapa harus Pak Haji namain sedekah subuh? Karena sedekah subuh, orang yang bersedekah pada subuh hari, malaikat mendoakan untuk dilipat gandakan hartanya, diganti oleh Allah. Bagi yang tidak bersedekah, didoakan untuk dihabiskan rezekinya, tergulung, tergilas. Sedekah ekstrim yang pertama. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Apapun persoalannya, kita harus mendekat ke Allah. Ekstrim. Mendekat ke yang lain boleh, boleh ada juga. Mendekat ke dukun, kiai, mendekat ke gunung, ke laut, ada. Kalau di RDAY tidak diajari untuk dikasih apa-apa. Kita kembalikan, kita balik semua yang telah dilakukan oleh mereka kembali kepada Allah. Amalannya sebetulnya dasarnya sama, tapi itu godaan, ibadah ekstrim. Apa yang diajarkan di RDAY? Kita ngambil
pelajaran dari Al-Quran. Dan ini dikerjakan juga oleh mereka. Kita ambil dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Berarti orang-orang yang sedang tidur. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam, setengah, di tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 12, tengah-tengah malam. Kita nyalakan lilin. Lilinnya dengan apa kita? Dengan sholat tahajud, baca Quran, jaga sampai sepanjang malam. Ada yang goda? Ada. Ngapain kayak gitu? Lewat saya tak bantu. Lewat apa? Persembahan. Saya yang bantu. Pasang lilin. Jagain istrimu, jaga lilin. Suruh apa? Malam-malam ngepet. Suruh ngepet. Malam juga kan? Ekstrim dia untuk mendapatkan harta yang seperti itu pun dia kerjakan secara ekstrim. Tengah malam. Tengah malam, jagain gak tidur. Kita juga tengah malam. Iya. Waktunya sama. Caranya yang berbeda. Kita tidak berserikat dengan siapapun. Kita pasang Allah sebagai pemegang saham utama usaha kita. Kalau berserikat dengan mereka, dengan yang kita tidak tahu, ujung-ujungnya habis ke depannya. Pokoknya harus ke Allah. Kalau ke Allah ada jargonnya, tapi kalau di luar Allah ada jargonnya. Ayo, sebutin. Kalau nggak ke Allah dulu. Kalau nggak ke Allah, jargonnya apa? Jargon orang-orang yang mendekat kepada yang tadi itu, ke gunung, ke laut, ke makam keramat, ke orang-orang pinter, ada jargon yang mereka motivasi. Dan ini kita harus juga tidak boleh kalah dengan semangat mereka. Coba mereka semangatnya. Ungkapan jargonnya, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, walaupun harus dimakan setan. Itu kalau kita nggak ke Allah, jargon itu. Jargonnya. Kalau kita nggak ke Allah, kenapa? Karena apa yang dia tawarin kita selalu iya. Tumbal, iya. Tumbal, iya. Maksud pakai tumbal, jangan dong. Nah, tapi kalau ke Allah, jargonnya. Nah, itu harus kita balik, walaupun dengan ekstrim juga, kita balik yang tadi. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan juga tetangga, lebih baik kita hidup kaya raya, tajir melintir, mengamalkan, mempraktekkan ilmu RDAY. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun maksa tengah malam mesti bangun, maksa tengah malam mesti mandi. Karena orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir. Orang yang bangun jam 00 mandi senyum apalagi baca Quran, wow, ucapannya pasti mantap. Ini udah dipraktekin sama orang Yahudi. Coba sedikit truk. Ya, ini mandi, terkait dengan mandi dan baca Quran itu Pak Habibie bercerita. Waktu kuliah di
Jerman, Pak Habibie tidak pernah ranking 1. Dia selalu ranking 3. Siapa ranking satunya? Temennya Yahudi laki-laki. Yang kedua, temennya Yahudi yang perempuan. Pak Habibie ranking 3. Padahal menurut Pak Habibie apa yang dia kerjakan presentasinya sudah terbaik. Penasaran Pak Habibie, cari tahu kenapa dia harus ranking 1. Setelah tahu Pak Habibie menangis. Karena tahu itu harusnya dia yang melakukan. Tapi kenapa harus orang Yahudi yang melakukan? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Temannya Pak Habibie ranking 1-2. Dia bangunnya jam 00, mandi, baca Al-Quran. Orang Yahudi, Pak Habibie heran, ditanya, bener kau baca ini? Ini kitab gue, ini kitab saya. Iya, kitabmu, tapi orang-orang teman-temanmu nggak yakin. Saya yakin tentang itu. Akhirnya Pak Habibie pulang. Kalau Pak Habibie bangunnya sepertiga malam, 3:30, bangunnya wudhu, sholat tahajud, belajar yang dikejar. Dia nggak belajar. Belajarnya. Nah, setelah tahu temannya ranking 1 seperti itu, dibalik 180 derajat. Bangun ikut jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Sehingga ada nilai plus. Yahudinya tidak ada sholatnya, Pak Habibie sholat. Terjadilah pada penilaian berikutnya, presentasinya mantap, penilaiannya jadi bagus, jadilah beliau ranking 1. Rudy, Mr. Crack. Nah, ya kan? Nah, paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Tapi niatnya harus karena Allah. Kita kan enggak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, niatnya biar cair 10 miliar. Cair 100 miliar. Kalau misalnya pulangnya aja jam 11 malam, setengah 12. Gak apa-apa, nggak usah tidur. Langsung mandi nanti jam 00. Mandi, tapi senyum dulu sebelum mandi. Ya, senyum terus. Senyum. Mandi, tahajud, baca Quran. Mbak kan suami udah meninggal 2019. Mbak setahun berapa kali nengok kuburan suami? 2 kali, mau puasa, mau lebaran paling. Berapa kali setahun? Kemarin saya dari 2019 terakhir itu, habis itu hanya anak yang nengok karena ada apa ya? Karena kan dia di kuburannya di Al-Azhar Memorial itu Pak Haji. Jadi kalau itu kan kuburannya orang berkelas. Jadi kalau misalnya saya datang itu langsung disorot semua laporan ke mertua saya. Jadi saya nggak pernah nengok lagi semenjak di meninggal di Bekasi. Jadi hanya anak saya yang datang. Anak berapa kali setahun kalau ingat-ingat? Sering. Setahun 2 kali atau lebih? Oh, sering banget. 2 bulan 3 bulan sekali pasti. Nah, saya selalu saya suruh, iya betul. Jadi nggak bayangin, taruhlah sebulan sekali ya nengokin papahnya. Nah, kalau kita sekarang nggak baca Quran, apa kita bisa ngandelin dari anak kita sebulan sekali? Sementara di kuburan kita disiksa. Contohnya papa saya meninggal tahun 73. Sampai hari ini papa saya belum bangkit. Nah, kenapa nggak kita paksain baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Siapa lagi yang kita andelin coba? Kalau nggak baca Quran, gitu. Jadi baca Quran tuh wajib kalau di RDAY. Karena buat teman kita dikubur. Bonusnya orang yang baca Quran umurnya di atas 100. Bonusnya orang yang baca Quran apa yang diucapin jadi uang. Contohnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, seorang kaya raya tajir melintir, saudagar. Dia baca Quran setiap hari, khatam Quran. Khatam Quran dia, tiap hari khatam Quran. Nah, kita cuma 12 juz. Jadi mbaknya paksain baca Quran. Bapak paksain baca Quran. Wajib kalau di RDAY.
Kalau bisa 12 juz, kalau nggak bisa ya bertahap. Saya semenjak yang ngikutin RDAY itu, alhamdulillah sih kalau orang-orang di sekitar untuk ekonomi sekarang agak merosot, saya alhamdulillah sih nggak stabil dan meningkat. Tapi itu praktekin itu Pak Haji, daun pandan mandi sama 9 lembar. Betul, 9 diikat di itu. Cuman yang saya tanyain tuh kalau misalnya daun pandannya ada yang keputus apa gitu? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mbaknya mau awet, mandi pandan. Kalau udah selesai mandi, pandannya disimpan di kulkas. Nanti Enggak, kalau mau saya beli mandi, terus. ambil lagi di. Saya beli terus Pak. Oh, beli ya, nggak Beli. apa. Biar tukang pandannya dapat kebagian duit juga. Iya, Berkah betul. rezeki bagi-bagi. Iya. Nah kalau misalnya Jadi orang yang mandi pandan tidak akan kena santet. Tuh, jadi kalau kita karena usahanya di kantor saya Pak Haji setiap hari itu kalau semut merah tuh pasti, kalau jengking pasti, terus kalau saya tuh punya kebetulan saya si ayam, saya beli ayam cemani apa segala macam, semua merek ayam saya beli sampai berapa pasang sepasang sampai berapapun saya beli itu, ada yang 2 juta beli, ada yang 1,5 juta beli aja gitu. Tapi nanti hilang, ada yang mati, sampai ada piara kucing mati, kucing 12 juta beli mati. Jadi saya nggak pernah mau ngambil pusing harga atau apa sih, nggak masalah. Cuman kalau ini pengusaha mesti punya piaraan, Mbak. Iya makanya saya Kalau bilang, ini kok pengusaha orang mesti punya ini piaraan. gitu, rajin banget gitu Ya. nengokin saya kayaknya. Sayang banget kayaknya tiap hari sama saya nengokin. Iya, jadi mbaknya mesti gitu. piara. Minimal burung harus punya, ayam punya. Ayam sih saya. Ya, buat piara. Jadi kalau ada serangan, mau nembak mbaknya kena ke binatang dulu. Betul, itu saya rasakan tuh dari 2000-an, tahun 2000 sampai sekarang masih Pak. Nggak Itu apa-apa. sampai meninggal. Itu berarti saya kalau ayamnya mati beli lagi Ya, gitu. beli lagi. Nanti kalau mbaknya mau tolak bala, ngepel lantainya, siram depan rumahnya tuh pakai air cebokan mbaknya yang udah direndam pakai pandan. Nanti kalau ada yang nyantet maunya apa, mbaknya mati, ntar dia dulu yang mati dulu. Jadi berbalik, tek tok, kayak orang main karambol, tek tok, baru Itu, masuk ke lubang. Setiap hari Mbaknya tuh, cebok iya, alat setiap kelaminnya hari. ini. Setiap hari ya. Tiap hari. Nanti air cebokannya direndam pakai pandan 9 lembar. Nah, airnya ini disiramin di depan showroomnya. Nanti kalau ada orang yang jahat, balik lagi ke yang bikin. Balik lagi ke yang pesen. Itu dasarnya pandan. Ini belum ada ilmunya di orang lain. Betul. Kalau Termasuk tukang santet juga belum tahu. Mungkin dia nonton karena kita sesama nyantet. Pokoknya setiap kali ada pandan bagus borong. Betul. Setiap borong. Saya taruh di sudut di mana aja saya mau taruh semua. Karyawan saya bilang saya jangan diganggu, itu punya ibu. Sampai di rumah pokoknya sehari itu wangi, layu dikit beli. Iya. Layu. Tapi benar itu, rekening saya nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Nggak akan pernah kosong. Nggak Saya pernah lihat kosong. itu. Dan saya sendiri yang praktekin. Kebetulan pas nengok itu yang daun pandan Pak Haji itu bener-bener tuh luar biasa. Jadi kalau kita nanam pandan, rekening kita nggak pernah kosong. Bener itu. Cuman saya kan lagi minta yang pandan yang pohonnya tuh Pak Haji. Saya taruh udah berapa biji tuh di Iya, kantor. ditaruh-taruh aja. Itu Pak Haji pada kering semua. Ya nggak apa-apa. Mbaknya coba makan deh. Di Citos tuh di pojok ada restoran bebek tepi sawah. Nggak, saya itu aja Pak Haji. Itu ada Setiap masak pandannya nasi, tuh, saya rame kasih bener. pandan. Setiap masak nasi saya kasih pandan. Boleh. Atau mbaknya ke Hotel Dharma Wangsa. Iya. Mbaknya ke toilet pasti ada pandannya. Itu hotel yang nggak pernah Sekarang sepi. saya di kantor semua pandan Pak Haji. Oh, iya. Wangi banget. Iya, iya. Pandan semua. Jadi orang Dirajang-rajang Iya. boleh. Ini Ibu Haji ngapain, katanya itu pandannya itu banyak banget kan wangi. Saya bilang kamu Iya. mau bawa wangi ke sini datang. Jadi mereka Iya. pada gitu ya. Manggil pelanggan. Praktekin ya. Ya itu pasti. Lanjut, yuk tinggal simpel. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus bersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau itu bersemayam di hati kita, berarti yang dominan adalah sifat negatif. Kalau sifat negatif, berarti yang datang
bukan rahmat Allah, bukan ridho Allah, pasti murka Allah. Karena itu sifatnya siapa? Sifat setan. Jadi kita harus benar-benar bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena Allah akan melipat gandakan harta kita itu, syaratnya harus dengan mohon ampun. Di mana itu tertera? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 dibuka. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun pada Allah. Lalu apa balasan dari Allah kalau kita bersih hati mohon ampun pada Allah? Kata Allah, satu saja yang saya sampaikan, harusnya 5, dilompati saja. Wa yumtitkum bi amwal, pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Dilipat gandakan, ini janji Allah. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kalau enggak, showroomnya kukut. Ya, kalau enggak showroomnya kukut. Dekat, bersih, tidak boleh ada sifat sekecil apapun yang tertera di situ. Jengkel, kepancing jengkel, sedih, murung, dendam, harus dihilangkan semua. Kenapa harus hilang? Pepatah mengatakan nila setitik, rusak susu sebelanga. Susunya seember, sebaskom, gede, siap diminum, tetapi karena ada nila setitik, rusak, nggak bisa dikonsumsi. Kalau dikonsumsi, mabuk, rusak. Bapak Ibu sudah beribadah, nilainya 1000, ada negatif 1, minus 1, maka itu menjadi minus 1000. Positif 1000 nilainya ibadah, tapi kita ada cross, min 1. 1000 kali min 1 sama dengan min 1000, tidak 0, minus. Pak Haji coba bela-belain belikan mainan saya. Ular tangga zaman kita kecil. Nih, ular tangga. Bela-belain beli. Di sana. Bapak Ibu sudah pada posisi angka 97. Tinggal 3 langkah lagi. 3 langkah lagi Bapak Ibu Finish. sudah mendapatkan piala. Benar? Kalau kita mainan ini, ya. Karena sifat negatif kita kedapatnya 1 langkah ke ekor ular, Merosot ke bawah. merosot, Turun lagi. negatif. Harusnya 3 langkah lagi. Harusnya sudah, tapi karena kita berdebat, kita Emosi. bertengkar, emosi, Curiga sama anak buah. Curiga sama istri. Curiga sama suami. Kepo. Komen. Pengen tahu. Balik lagi ke sifat 18. balik. Maka itu harus dibersihkan. Di RDAY Pak Haji ngajari cara membersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Bersihkan semua dengan cara seperti kita membersihkan rumah. Disapu, dipel seluruh rumah. Pilih-pilih enggak kita kalau bersihkan kantor? Bersihkan semua. Maka sifat 18 itu pakainya sholat tobat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 18 kali. Caranya seperti itu. Maghrib sampai dengan Isya, sesuaikan ini waktu yang afdol lah, waktu yang utama kita kerjakan. Maghrib sampai dengan Isya 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, suratnya yang pendek-pendek saja. Nah, Bapak juga bisa kerjakan ya. Insyaallah. Bisa ya.
Kalau masalah mandi malamnya tidak harus mandi, Bapak. Seko saja minta air. Basuh air. Ya. Syarat ini biar Untuk jam 00. iya untuk jam 00-nya bersihkan. Ya. Nggak harus rujuk. Ini Pak, mohon maaf. Sedulur semua ini merupakan salah satu riadoh. Jadi pemberian percerahan kepada kita semuanya. Ini yang saya mau tanyakan Pak. Terus terang aja. Saya memang kalau pakai alarm mampu dan sholat pun saya kan tayamum. Iya. Tayamum. Kalau untuk mandi ya apa ada solusi selain mandi? Itu diantaranya kompres, dilap aja ya Pak Haji ya. Kalau mandi yang paling bagus ya pakai selang belambir. Pakai kanebo, Pak. Pakai kanebo. Kanebo yang halus. Tanya pemilik showroom gimana mandiin pakai kanebo buat Bapak. Kanebo. Karyawan yang mandi. Ya udah gitu aja, lanjut. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Jadi dengan sholat tobat 18 maghrib sampai dengan isya. Kalau satu sholat 2 menit butuh waktu sekitar 36 menit. Taruhlah 45 menit, taruhlah 1 jam, selesai. Lanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena di rumah kita itu yang dipel, disapu pasti ada tempat-tempat yang harus ngelapnya itu lebih dari yang biasa. Di mana itu? Kamar mandi, dapur, kolong-kolong, bersihkannya beda. Maka sifat yang dominan yang kira-kira keraknya lebih banyak, ambil 5 dari 18. Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Contoh di situ ada mungkin mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh. Ini kamar mandi, dapur, WC, kolong. Nah, ini kita bersihkannya, sholatnya 10. Waktunya tidak harus bersamaan dengan dia, yang 18 tadi. Kerjakan habis subuh, terbit matahari, sampai mau tidur. Dicicil, waktu longgar, mampunya berapa? Dari 50. Maksimalnya, utamakan sampai maksimal. 68 totalnya. Sholat 68 tobat, kali salam. Kan 5 10 50 tambah 18 itu 2 ibadah yang kita kerjakan yang ekstrim. Contohin dulu siapa yang sholat tobat hajatnya kaya raya tajam melintir. Ya. Siapa namanya? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Sholat tobatnya 57 kali sehari semalam. Hajat terkabul 21 miliar. Tunai. Dan tadi yang saya sampaikan tadi, ucapannya mantap. Hajat mudah terkabul. Beliau apa yang dia mau kejadian. Jadi. Apa yang dia mau jadi milik. Penuh keyakinan, sudah dipraktekkan Ibu tadi. Pokoknya harus terjual. Yang ini harus terjual hari kayak ini. gitu, nyumpahin. Pokoknya harus terjual. Apapun harus terjual hari ini. Pokoknya gue balik sini harus laku. Kalau enggak gue pindah ini mobil. Akhirnya laku. Ini keyakinan. Bapak juga begitu. Harus ngacang. Sholat tobat berapa kali? 18 kali. Dari maghrib sampai isya. Dari 8 sifat itu. Ditambah sifat yang dominan 5. Kali masing-masing 10. Jadi 50. 50 tambah 18, 68. Habis maghrib sampai isya. Itu dapatnya misalnya dapat 5 ke 10 gitu. Itu wajibnya 18. Selesai, tuntas. 18 salam. 18 salam. Kalau yang 50 ini yang dicicil. Dari jam 5 pagi. Mulai habis isya dicicil, boleh. Saya kalau yang kerja gimana ya?
Kan bisa di showroom ngerjainnya. Enggak, itu soal tamu tuh Pak, kalau nggak ketemu saya nggak mau. Ngobrolnya sama saya, duduk harus sama saya. Tapi kan ibu sementara ini meraktekin meraktekin ilmu ibu. Dan berwa udah cakep banget. Iya, maksudnya ibu ngobrol sama tamu maghrib sampai isya begini aja kan, nggak ada yang drastis. Saya maunya 100 miliar. Kenapa nggak disempetin? Tinggalin gitu ya? Iya, sorry ya bos, dari maghrib sama isya gue tinggalin dulu bentar ya. Nanti kita kalau mau ngobrol habis maghrib. Habis isya. Habis isya. Gue juga begitu. Sorry ya bos, gue dari jam 1 sampai jam 9 gue lagi ngurusin tamu ini dulu. Makanya tadi malam ada orang India ya. Iya. Gue bilang nggak bisa. Ini aja belum selesai. Ini, kenapa? Karena ini yang gue mau prioritasin. Harus cair 100 miliar. Kalau itu kan hajatnya abal-abal. Ntar aja dah. Nah jadi tamu ibu yang dari maghrib bisa. Sebentar ya bos. Ya udah ketemu lagi besok. Ya udah besok. Jadi lama-lama ntar biasa ibu dari maghrib sama isya nggak nerima tamu. Khusus sholat taubat yang 18. Khusus dari maghrib sama isya. Karena orang yang sholat maghrib sampai isya sholat taubat, bonusnya dari Allah apa? Nilai ibadahnya sepadan dengan ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu umurnya 90 tahun, sisa kuburnya cuma 80 tahun. Jadi lo mendingan bikin dosa aja sebanyak-banyak ya. Masih ada 10 tahun. Pengen banyak sedekah sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi kan udah diampunin yang 80 tahun. Masih sisa 10 tahun. Jadi maunya saya paksain dari maghrib sama isya, kita nggak terima tamu, khusus ke Allah aja. Dari maghrib sampai isya. Karena ibadahnya seperti yang 12 tahun, hadisnya gitu. Nah yang kedua, dosa kita selama 80 tahun diampunin, nol. Nggak ada siksa kubur. Jadi bapak disisa cuma 10 tahun doang. Pak Haji. Lanjut. Ya, yang ketiga. Jadi ini sesuatu yang berbeda Pak Haji kan harus karena Allah. Bukan kita ekstrim tadi supaya cair 100 miliar. Supaya yang 500 juta balik. Supaya ini enggak. Tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya karena Allah. Karena apa? Karena kalau tidak kita nol. Yong, kelihatannya sholat seperti ini. Ini dibagikan, diambil. Tapi kecewa. Karena bukan uang yang bisa dibelanjakan. Ya, kelihatannya dijajar sama uang sama kan? Padahal uang palsu. Sholat, tapi di mata Allah nggak ada nilainya. Sholat, tapi nggak ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Karena kita sholat tahajud, niatnya biar cair 100 miliar. Berharap. Kita baca Quran 12 juz, biar cair 10 miliar. Nggak boleh dong. Jadi, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Hidup dan matiku, semata-mata ibadahku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Jadi mbaknya karena Allah, besarin anak-anak karena Allah, buka showroom karena Allah, dari maghrib sampai isya karena Allah. Jadi semuanya itu karena Allah. Kalau sekarang kita enggak, Allah besok jatuh tempo. Masa begitu doanya? Janganlah. Besok Senin jatuh tempo. Ya kan Senin masih jam 9. Sekarang kan masih ada waktu. Kenapa nggak kita terima kasih Allah, terima kasih buat bayar cicilan besok. Alhamdulillah udah ada 10 miliar. Jadi proses. Pas besok Senin jam 6 pagi saldo 10 M. Kan